kepada peserta nomor urut 010 masih utusan dari Darul A'la Blok 7 atas nama Sibral Al-Fadha. Sibral Al-Fadha. Kepada Tunku Sibral Al-Fadha kamu persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'd. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin yang kami banggakan, Roma Irama dalam lagunya darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Darah muda. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika. Kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, tapi tak gawat, karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan remaja merupakan salah satu penentu maju mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan bangsa. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, Inna fi yadi syubbanu amril ummata fi aqdamiha hayatuha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan ini izinkan kami bertiga si kucil dan si kecil menyampaikan syarahan dengan judul Pemuda dan Remaja sebagai Generasi Penerus Bangsa. Dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang dibacakan oleh qari kami sebagai berikut.
dariku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, berlimpah sayang. Dan hendaklah mereka takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin yang berbahagia, remaja dan pemuda yang kami banggakan, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Jika kita kaji lebih dalam secara semantik, istinbatnya wal yakhsha adalah sigat amar kaedah mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Oleh karena itu, wajib bagi kita semua merasa takut jika meninggalkan anak keturunan dan generasi yang lemah. Profesor Dr. Bajai Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup dan lemah akhlak. Hadirin yang kami cintai, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka bukan pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stofia, Trikoro Darmo, bahkan kita kenal Budi Utama, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man. Istilah Bung Karno menjadi studi board, bahkan menjadi the founding father, pendiri penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Hadirin rahimakumullah, sejarah tersebut mengingatkan kepada kita semua selaku remaja dan pemuda saat ini dan yang akan datang agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa bangsa dan agama. Sebab subhanul yamri jalul ghad, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Dengan demikian hadirin, Islam tidak mengenal istilah pemuda pengangguran, pemuda mejeng, pemuda nangkring. Tapi yang diinginkan Islam adalah pemuda agresif, inovatif,
progresif, dan produktif. Dengan demikian dapat kita pahami apabila kita giat bekerja, rajin berusaha dan gemar beramal, artinya menuju masa depan yang terjadi sebaliknya, maka artinya menuju masa depan yang suram mengenaskan. Insan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Not can without open, tiada kebahagiaan tanpa lemah derita. Hadirin rahimakumullah, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir menjelaskan ayat tersebut merupakan kabariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Isi beritanya adalah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Pemuda Ashabul Kahfi dapat dijadikan uswah, terutama bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan syarat personifikasi detik-detik beriman dan teguh pendirian. Mereka lebih baik mati berkalang tanah, melainkan hidup bercermin bangkai. Sikap ini diaplikasikan oleh para remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita ini. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin rahimakumullah, jika potensi ini gemilang pada masa yang akan datang, Bung Karno mengatakan, beri aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Hadirin yang berbahagia, dapat kita simpulkan apabila kita giat bekerja, rajin berusaha dan gemar beramal. Oleh karena itu, pemuda dan remaja harus memiliki semangat, juang yang tinggi, serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa bangsa dan agama. Takbir pemuda, Allahu Akbar. Takbir pemuda, Allahu Akbar. Takbir pemuda, Allahu Akbar. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon dimaafkan. Dan akhirnya, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masa muda puas-puasin, masa tua tinggal bengkoknya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi